Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aulia Ulfa dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sinopsis dari salah satu novel sejarah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun judul novel sejarah yang akan saya bahas yaitu berjudul Laut Bercerita. Adapun identitas dari novel Laut Bercerita, penulisnya yaitu Leila S. Chudori. Jumlah halamannya yaitu 379 halaman. Penerbit Perpustakaan Populer Gramedia Jakarta. Tahun terbit pada tahun 2017. Novel ini berkisah tentang persahabatan, cinta, keluarga, dan kehilangan. Dalam video kali ini, adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu latar belakang dibuatnya novel Laut Bercerita, isi novel Laut Bercerita, serta pesan yang dapat diambil dari novel Laut Bercerita. Latar belakang dibuatnya novel Laut Bercerita. Novel Laut Bercerita ini dibuat karena penulis merasa terinspirasi atas kejadian penculikan dan kasus penghilangan paksa yang terjadi pada tahun 1998 lalu. Bahkan sebelum menuliskan novel ini, penulis telah melakukan riset wawancara dengan salah satu aktivis yang pernah diculik pada tahun 1998. Tentang novel Laut Bercerita. Novel ini ditulis oleh penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Chudori. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan juga rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, dengan kata lain, novel setebal 397 halaman ini mengingatkan para pembacanya akan era reformasi pada tahun 1998 yang penuh akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya sejarah fiksi, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila mulai menulis, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Dalam novel Laut Bercerita ini mengambil dua sudut pandang, yakni sudut pandang Biru Laut sebagai seorang aktivis yang dibunuh secara keji dan juga sudut pandang Asmara Jati, yakni adik dari Biru Laut yang menuntut keadilan untuk kakaknya. Biru Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia sangat menggeluti dunia sastra dan tentunya tidak sedikit buku sastra klasik yang dimilikinya, baik itu buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Laut gemar membaca berbagai buku karangan Pramudia Anantatur, yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu yang menekatkan dirinya secara diam-diam untuk memfotokopi buku-buku tersebut di salah satu tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Mulai dari sanalah dirinya bertemu dengan Kinan, salah satu mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut akan organisasi Winatra dan Wirasena. Dalam sudut pandang pertama ini, dijelaskan bahwa Laut beserta rekan-rekannya melaksanakan beberapa aksi atau gerakan untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Salah satunya yaitu aksi tanam jagung belangguan. Akan tetapi, jauh sebelum mereka melakukan aksi tersebut, Laut bersama teman-temannya berdiskusi terlebih dahulu yang dikenal sebagai diskusi Kwangju. Diskusi Kwangju yang semestinya berlangsung baik dan lancar justru terhambat dikarenakan adanya intel yang secara tiba-tiba mendatangi markas mereka. Namun, tak ada yang tahu pelaku yang membocorkan diskusi mereka.
Beberapa anggota dari organisasi Winatra sedikit menaruh curiga pada Naratama, sebab dirinya tidak pernah nampak saat penangkapan dilakukan. Tetapi itu hanyalah dugaan mereka, belum diketahui kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Sesudah melancarkan aksi tanam jagung di Belangguan, Laut beserta rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Pacet, kemudian ada yang ke Yogyakarta. Saat berada di ruang tunggu bis, terdapat sekelompok orang yang mencurigakan yang mengintai mereka, hingga akhirnya Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat semacam markas tentara. Di markas, sekelompok orang itu menginterogasi Laut, Bram, dan Alex. Tidak hanya diinterogasi, mereka pun diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti disiksa, diinjak, dipukul, dan juga disetrum. Pertanyaan sekelompok orang tersebut tidak lain adalah siapa dalang atas aktivitas yang mereka lakukan. Setelah kurang lebih dari 2 hari 1 malam, penganiayaan dan penyekapan itu pun berakhir. Laut, Bram, dan juga Alex dikembalikan ke terminal Bungurasi. Di terminal itulah mereka dijemput oleh kedua kakak dari Anjani. Mereka bertiga dibawa dan ditempatkan ke sebuah tempat yang aman di Pacet. Di sana ada Daniel, Kinan, Anjani beserta teman-temannya yang lain yang menunggu mereka. Singkatnya, Laut diringkus lagi oleh sekelompok orang yang tak dikenal, tepatnya pada tanggal 13 Maret 1998. Semenjak mereka menjadi buronan pada tahun 1996, sebab organisasi Winatra dan Wirasena dikatakan berbahaya bagi para pemerintah. Kemudian, Sunu, Matsgala, dan Narendra secara tiba-tiba hilang. Kemudian, lambat laun, beberapa rekan-rekan yang lain pun hilang entah kemana. Lalu, sekarang, Laut disusul oleh Agnes dan juga Daniel yang menghilang. Selanjutnya, di bagian kedua dalam novel Laut bercerita, Asmara, adik dari Biro Laut yang menjadi sudut pandang ceritanya. Berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun sudah Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang menyesakkan dada, yakni saat mereka melangsungkan acara yang mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama di setiap hari Minggu. Hal-hal seperti biasanya mereka lakukan. Ibu yang menyiapkan makanan, serta ayah yang mengambil piring sebagai wadah mereka makan. Ayah masih menyisakan 1 piring untuk Laut, berharap bahwa Laut kelak pulang ke rumah dan kembali makan bersama keluarganya. Akan tetapi, hasilnya selalu sama dan tidak mungkin. Jika mereka telah tiada, di manakah jenazahnya? Biar kami yang menguburkannya. Inilah perasaan yang selalu mereka pikirkan. Singkatnya, Asmara dan kawan-kawannya serta berbagai orang memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus untuk menangani orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut beserta rekan-rekannya yang hilang itu tidak habis dimakan waktu dan pemerintah segera menuntaskan perkara ini. Adapun tema dan alur yang digunakan dalam novel Laut bercerita, temanya yaitu persahabatan, cinta, keluarga, dan kesedihan. Adapun alur yang digunakan yaitu alur campuran. Alur dalam novel Laut bercerita ini disajikan secara tidak berurutan, namun memiliki hubungan kausalitas. Walaupun novel ini pada setiap bab menampilkan latar, waktu, dan tempat yang berbeda-beda sehingga terkesan terpotong-potong. Selanjutnya yaitu latar tempat, waktu, dan juga suasana. Latar tempat dalam novel ini dikisahkan pada beberapa daerah di Jawa Tengah, yaitu Solo dan juga Yogyakarta atau Seyegan. Jawa Timur, tepatnya di Desa Belangguan dan Terminal Bungurasi. Jakarta, tepatnya di Ciputat, Pulau Seribu, Tanah Kusir, Istana Negara, dan juga New York. Adapun untuk latar waktu, novel Laut bercerita ini mengambil latar waktu antara tahun 1991 hingga 2008. Latar suasana dalam novel ini yaitu menegangkan,
mencekam, memilukan, mengharukan, menakutkan, menyedihkan, penyangkalan, romantis, dan hangatnya keluarga. Selanjutnya yaitu tokoh dalam novel Laut Bercerita. Dalam novel ini terdiri dari banyak tokoh. Di antaranya Biru Laut, Asmara Jati, Arya Wibisana selaku ayah dari Biru Laut dan juga Asmara Jati, Ibu Biru Laut dan Asmara Jati, Anjani, Daniel, Alex, Kinan, Naratama, Sunu, Bram, para Intel, Mas Gala, Aswin, Gusti, dan masih banyak tokoh yang lainnya. Selanjutnya yaitu pesan atau amanat yang terdapat dalam novel Laut Bercerita. Dalam novel ini terdapat banyak pesan atau amanat yang terkandung. Tapi saya hanya mengambil 2 pesan, yaitu jangan pernah takut untuk berjuang melawan ketidakadilan, walaupun berkali-kali harus menerima kekerasan dan penyiksaan. Dan jangan mudah percaya dengan orang lain, walaupun itu teman sendiri, karena bisa jadi orang terdekatlah yang menjadi musuh dalam selimut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai novel Laut Bercerita. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.